Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, setiap saudara yang sudah hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah kebaktian kita melalui streaming, saya mengucapkan selamat berbakti bagi jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersatu teduh. Firman Tuhan yang memulai ibadah kita terambil dari Yosua 24 ayat 24b. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan naikkan syukur buat kasih setia Tuhan yang masih kita rasakan, alami sampai dengan saat ini. Karena segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi kenaikan syukur buat Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah, saya mengajak saudara sekalian untuk mendekatkan diri dan mengaku dosa kita. Mari kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga akan menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak masih setiap hari, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan pedang-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami sekarang. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna dari cita-cita. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Masih tetap dalam keadaan berdoa, marilah kita setiap berani mengaku segala dosa dan kesalahan. Firman yang menguatkan kita terambil dari Roma 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jumat yang Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian salibku sudah kuangkat.
Saya ajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan pujian dengan mazmur yang akan kita bacakan bersama-sama secara bersama-sama. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan awali ayat yang pertama, Bapak Ibu melangsungkan yang kedua sampai ayat yang kita baca bersama. Pengharapan di tengah penderitaan. Nyanyian Jan. Ketika Tuhan memuliakan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan berdoa dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Gloria Patri. Mari kita memperbarui pengakuan iman kita seturut dengan iman Rasul kita. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bacaan epistel terambil dari Filipi 3 ayat 4
sampai 14. Saya akan membacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 9. Ayo, hai semua orang yang hina, mari dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembelian dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu melanjutkan uang untuk sesuatu hukum roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikuti perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja, pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya kau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau, dan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allah. Dan karena yang Maha Kuasa, Allah Israel yang tidak mengagungkan engkau, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalanan, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi, dan kepada kita ia memberikan pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mendiamnya dalam hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan, kita masuk dalam doa-doa bersama. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang telah menjadikan kami, membentuk kami, bahkan karena perkenan-Mu kami ada di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah ini kami sehati Tuhan hendak datang kepadamu menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami. Kami bersyukur di gereja ini Tuhan, kami bersama-sama dapat bersekutu, kami dapat bertumbuh di dalam iman. Karenanya sehati kami memohon, kiranya Tuhan terus memberkati, mengurapi, dan menguatkan hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau panggil dan tempatkan di gereja ini. Berkati dan urapi Tuhan hamba-Mu Pendeta Immanuel dan Pendeta Ruth Sumani, agar dalam setiap perkataan firman yang mereka sampaikan, kuasa Allah bekerja secara luar biasa, dan kami semua semakin mengerti, memahami, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap bimbingan dan tuntunan yang dilakukan akan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan dan hidup dalam perkenan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pengurus yang ada. Kami percaya Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan yang telah memanggil dan memperlengkapi mereka. Dalam bagian mereka masing-masing, mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa, bersama-sama dengan hamba Tuhan dan jemaat, mengembangkan pelayanan Tuhan di gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini akan bertumbuh dewasa, berkembang, menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Bahkan Tuhan akan menjadi gereja yang besar yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami imani Tuhan, apa yang kami doakan Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam tiap-tiap pergumulan yang mereka alami. Kami tidak tahu, tapi Tuhan Allah Engkau tahu persis setiap tetes air mata yang mengalir dan juga setiap hati yang terluka. Bahkan setiap tubuh dalam segala kelemahannya masing-masing Tuhan tahu. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberi jalan keluar,
Tuhan akan memulihkan dan mengangkat setiap beban yang dialami oleh jemaat kami, sehingga dalam setiap persekutuan dan kebersamaan kami merasa sukacita karena kami memiliki Tuhan yang kami sembah dan kami layani. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sakit. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan untuk Bapak Catur Harjo, untuk Bapak Suimin, untuk Ibu Lili Sugeng, untuk Ibu Ermawati, untuk Saudari Melansari Yusuf, untuk Saudari Yani, dan juga untuk Saudara Erik. Dan mungkin Tuhan karena keterbatasan kami, masih ada saudara-saudari kami, keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh dan membutuhkan pemulihan daripada Allah. Dengarlah doa dan pengharapan mereka, jeritan mereka. Tuhan minta tolong, sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa, karena di dalam nama-Mu ada mukjizat dan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Mereka yang saat ini lumpuh berjalan, mereka yang saat ini sakit Tuhan dapat dipulihkan, dan kami dapat beribadah bersama-sama secara tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan iman yang masih Engkau beri kepada setiap mereka yang harus bergumul dalam penderitaan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Berkatilah mereka, kuatkan iman mereka, dan biarlah Tuhan setiap pagi mereka dapat menyaksikan keajaiban Tuhan, karena mereka tetap beriman dan kuat di dalam Tuhan dalam setiap kelemahan yang dialami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati orang tua kami dengan kebahagiaan dan sukacita, karena melihat cucu-cucu anak dan menantu diberkati Tuhan secara luar biasa. Dengarkanlah doa-doa mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu yang sedang mengandung, berkati janin yang dikandungnya dan berkati ibu yang mengandung, agar dalam setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga, untuk senantiasa memelihara, Tuhan tolong sehingga sampai melahirkan dalam keadaan selamat dan sukacita. Ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan untuk iman, usaha, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak kami jemaat di tempat ini. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, semua yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk misi gereja kami. Kami rindu memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Tuhan sedang memproses dan mempersiapkan segalanya, sehingga tepat pada waktunya Tuhan, kami akan beribadah Tuhan di gedung yang permanen, dan kami dapat menyembah Tuhan tanpa ada gangguan dan hambatan apapun. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, Engkau sedang bekerja dalam tiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah singgah. Engkau tahu impian kami untuk memberkati lebih banyak jiwa. Karena itu tolong kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa baru lewat perkunjungan, lewat bimbingan dan pengajaran yang dilakukan. Tuhan turut bekerja. Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk rangkaian ibadah Paskah yang akan kami lakukan, mulai dari Palmarum, Passion pertama sampai keempat, Jumat Agung, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kami memaknai dengan sungguh-sungguh dari hati kami terdalam, sehingga hidup kami semakin diubahkan dan diperbaharui ketika kami mengikuti rangkaian ibadah yang disiapkan oleh gereja. Siapkan hati kami ya Bapa. Dan akhirnya kami mau menyerahkan untuk bangsa negara yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberkati aparat keamanan Polri dan TNI. Engkau memberkati keamanan dan keutuhan bangsa kami. Engkau pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Engkau memberkati tim medis dan orang-orang yang ada di garda depan, sehingga benar-benar pemulihan yang sempurna terjadi atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para korban bencana alam. Biarlah Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap keperluan mereka. Dan Tuhan pakai kami jika kami dapat meringankan beban-beban mereka. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Jurumudi kehidupan kami, kekuatan kami, dan jawaban doa kami yang sempurna, kami memohon dan berdoa. Amin. Sekilas kita akan menyimak warta gereja kita.
tambahan serta ralat untuk warga jemaat kita. Untuk minggu depan yang seyogyanya di setiap minggu kedua kita akan ada sakramen perjamuan kudus. Namun untuk minggu depan akan digabung dengan ibadah Jumat Agung karena di dalamnya juga ada perjamuan kudus. Jadi minggu depan tidak ada perjamuan kudus tetapi digabung di Jumat Agung. Kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Lalu selanjutnya untuk konferensi Resort 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 di GMI Immanuel. Untuk konferensi distrik GMI Distrik 2 Wilayah 2 akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 dan untuk konferensi tahunan GMI Wilayah 2 akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Juni 2022. Mohon dukungan dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan kemuliaan Tuhan. Saya undang yang melayani persembahan. Sebagai nat firman Tuhan pengiring persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita iringi persembahan kita dengan satu pujian bila Tuhan terus melanda hidup.
Firman Tuhan, saatnya firman Tuhan akan diberikan bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada kesempatan istimewa pada saat ini, firman Tuhan berkenan melawat kita melalui firman. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman dengan satu pujian, suaramu kurindukan. Benar ya Allah, Bapa di surga, Allah yang maha baik. Kalau pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami segenap umat-Mu Engkau panggil untuk kami boleh bersekutu memuji meninggikan nama Tuhan dalam pujian, doa, bahkan firman yang hendak kami dengarkan. Kami rindu Tuhan, hati kami yang kering dan gersang pada saat ini, hati kami yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kegentaran. Kami rindu Tuhan, firman-Mu bergema di hati kami saat ini Tuhan. Suara-Mu Engkau nyaringkan di ruangan ini ya Allah Bapa di surga, untuk menghibur kami yang lemah, menguatkan kami yang tidak berdaya pada saat ini, bahkan memberikan satu kesembuhan bagi kami yang lemah dan sakit pada hari ini.
Tuhan buka hati kami. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Saat pengertian kami, kemampuan kami terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus Tuhan menerjemahkan dalam hati kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami setiap umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur hari-hari yang boleh kita lalui. Kita sudah sampai kepada masa-masa Prapaskah. Ini sudah land yang terakhir, ya, land yang kelima. Jadi besok sudah masuki Minggu Palmarum, Bapak Ibu dan Saudara. Dan teks firman kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita hendak baca bersama-sama atau bergantian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara, jika sudah menemukannya, kita akan membaca secara bergantian. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, nanti kaum wanita yang membacakannya, lalu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, nanti kaum pria yang membacakannya. Sudah mendapatkan semua Bapak Ibu? Saya akan mulai dari judul perikopnya, Yesus diurapi di Betania. Kaum wanita. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta pelayannya. Setelah seorang itu makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kali minyak ampas tubuh yang mahal harganya, lalu menyinyapi hati Yesus dan menyekamnya dengan rambutnya, dan lalu minyak membasmi seluruh rumah itu. Kaum pria. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca pada hari ini, kita akan renungkan bersama-sama dengan satu tema, Aku akan setia sampai akhir. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa Prapaskah yang saya katakan di awal akan terus bergerak Bapak Ibu ya. Dari awal land pertama tahun gerejawi kita renungkan sampai kepada nanti berakhir kepada salib Bapak Ibu. Ini perjalanan masa-masa Prapaskah yang akan kita lewati. Kita juga diajak untuk merenung Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan kehidupan kita pun akan terus bergerak ya, dari kecil besar bahkan sampai kepada akhirnya kita nggak akan bisa melawan takdir, yaitu kubur. Semua orang akan menuju ke sana Bapak Ibu dan Saudara. Tapi sebelum kita sampai kepada yang namanya kubur Bapak Ibu, dan Yesus juga akan mengakhiri hidupnya dalam kematian sebelum dibangkitkan, apa yang akan kita berbuat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena dalam setiap perjalanan yang akan kita lalui Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Gak ada yang bisa pastikan kalau kita akan sampai umur 80 tahun nantinya. Gak ada yang bisa pastikan dalam perjalanan kehidupan kita menuju liang kubur, gak ada masalah yang kita hadapi. Atau semuanya akan berjalan dengan baik. Oh, kita semuanya akan sehat. Juga gak ada yang tahu. Perjalanan kehidupan yang akan kita lewati Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang akan kita ketemui, kendala apapun yang harus kita akan hadapi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus persiapkan. Ini perjalanan yang harus kita lewati. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu suatu kesetiaan, ya. Kita perlu satu iman untuk menjalani kehidupan itu. Tanpa ada iman kita nggak akan cukup kuat Bapak Ibu. Kita nggak berdaya menghadapinya. Kita perlu kesetiaan yang mungkin mulai saat ini harus kita bangun Bapak Ibu dan Saudara. Kita mau belajar
setia seperti hambanya Rasul Paulus. Kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu dan Saudara, ya yang ini kira-kira menunjukkan siapa gambar ini Bapak Ibu? Di sini sebenarnya ada Saulus di sini Bapak Ibu ya, tapi terpotong dia. Gambar siapa ini Bapak Ibu kalau kita ingat sekolah minggu? Ini sedang megang apa ini? Batu. Semuanya megang batu ini Bapak Ibu. Ini sedang melempari siapa ini? Iya, Stefanus Bapak Ibu. Stefanus dengan imannya yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, dia yang selalu berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Allah, bahkan dia sampai rela harus mati martir. Ini saya pikir rasul yang pertama mati martir Bapak Ibu, dengan dilempari batu sampai mati. Ya, hanya karena dia menyampaikan firman Allah. Dan apa doa Stefanus Bapak Ibu? Sama dengan doa yang Yesus ajarkan. Ya, ampuni dia Bapa. Dia nggak tahu apa yang dia berbuat. Ini manusia loh Bapak Ibu ya. Ini manusia Stefanus ini. Ya, tapi dia mengakhiri kesetiaan imannya dengan luar biasa. Dan Rasul Paulus Bapak Ibu, dulunya Saulus ada di sini, dia yang kasih komando, ya, bunuh semua orang-orang yang mengikut Yesus. Dia sudah mendapat satu legalitas untuk membunuh orang-orang Kristen, termasuk adalah Stefanus. Tapi ini menjadi satu puncak perubahan di mana Saulus akan bertobat menjadi Paulus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, saat kita melihat Paulus, kesetiaan Paulus kepada Yesus pun sangat luar biasa. Ya, jadi kalau dikatakan iman bukan adalah bahasa kepercayaan, bukan sekadar persetujuan intelektual. Apa yang dikatakan oleh Paulus Bapak Ibu dan Saudara? Ya, sebenarnya dalam epistel tadi itu dari Filipi memang ya, tapi kita ambil dari Yosua khotbah perjanjian lamanya. Paulus mengingat akan masa lalunya itu siapa Bapak Ibu dan Saudara? Dia seorang pembunuh, dia seorang intelektual yang luar biasa. Tapi dalam perjalanannya dia mengenal Yesus Bapak Ibu, dia katakan apa? Itu semua yang ku tahu adalah sampah. Ya, setelah aku mengenal salib Yesus. Dan kedepannya pun Bapak Ibu, harapan dia yakin sekali kalau dia nggak akan mengalami kematian. Kenapa? Dia akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Itu saya pikir iman Bapak Ibu yang akan menghantarkan saya dan juga Bapak Ibu menuju kepada satu kesetiaan sampai pada akhirnya. Nah, dalam teks yang kita lihat hari ini pun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan belajar Bapak Ibu ya, bahwa ada kata Mesias. Mesias itu Bapak Ibu dan Saudara artinya adalah apa? Yang diurapi. Ya. Jadi Mesias itu adalah yang diurapi. Nah, dalam teks yang kita baca tadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat sesuatu hal yang agak-agak aneh gitu ya. Sebenarnya yang diurapi itu adalah raja ya, artinya bukan hanya raja, artinya nabi, imam, dan raja. Itu yang harusnya diurapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi nggak layak kalau yang lain selain mereka itu yang diurapi. Dan yang mengurapi juga adalah orang-orang laki-laki. Tapi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat suatu tindakan radikal seorang wanita yang saya pikir luar biasa, ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Maria. Dalam perikop yang kita baca Bapak Ibu dan Saudara, kenapa dikatakan radikal? Kita melihat akan kasih dan kesetiaan seorang wanita ini seperti sungguh-sungguh teramat luar biasa. Di sini Yesus yang adalah Mesias, yang artinya diurapi oleh seorang wanita, Bapak Ibu. Ya. Ini tidak layak sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara. Tadi saya katakan yang layak diurapi itu adalah raja, imam, nabi. Mungkin Yesus memang memegang semua jabatan itu. Dan yang harus mengurapi tadi adalah orang yang lebih tinggi pastinya. Tapi teks yang kita baca hari ini Bapak Ibu diperlihatkan bagaimana seorang Mesias yang diurapi, artinya itu adalah Yesus itu sendiri diurapi oleh seorang wanita Bapak Ibu. Ini tabu pada tradisi zaman itu Bapak Ibu. Ini nggak boleh ya, nggak bisa ya, dianggap ini suatu yang tidak baik kalau sampai wanita menyentuh laki-laki. Ya, apalagi kakinya yang diurapinya. Ini suatu hal yang tidak lazim Bapak Ibu, tapi ini dilakukan oleh Maria. Yang tidak lazim lagi Bapak Ibu dan Saudara, kalau wanita di Israel itu kalau dengan rambut yang terurai tanpa ditutupi dengan kerudung Bapak Ibu, maka itu adalah wanita yang tidak baik.
wanita yang moralnya dipertanyakan, atau bahasa kasarnya dia adalah seorang pelacur. Makanya Paulus katakan kalau orang ke gereja pada waktu itu nggak ditutup kerudung kepalanya, itu aib Bapak Ibu. Apalagi kalau seorang wanita berdiri di depan umum dengan rambut yang terurai, itu maka tandanya sebagai pelacur. Dan ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengurapi Yesus ini wanita Bapak Ibu dan rambut terurai, ya, karena dia membasuh kakinya dengan rambutnya. Ini kan tindakan yang radikal Bapak Ibu, ya, yang mengakar karena cinta dan kesetiaannya kepada Yesus. Tradisi di Galilea ini nggak boleh wanita seperti itu Bapak Ibu, ya, nggak bisa wanita melakukan ini, menyentuh laki-laki pun nggak boleh Bapak Ibu. Tapi lihatlah wanita ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindakan di luar tradisi yang biasa, melakukan suatu cinta, kasih, kesetiaan yang sangat-sangat luar biasa, yang walaupun lingkungannya menganggap itu tidak baik. Ini kan sikap radikal yang begitu luar biasa Bapak Ibu, yang dilakukan oleh seorang wanita. Maria mau menyatakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa iman Maria itu sungguh-sungguh melekat kepada Yesus. Maria mau mengatakan dengan berlutut, dia memegang kaki Yesus sebagai rasa cintanya yang tak tertahankan lagi Bapak Ibu. Rasa kesetiaannya kepada Yesus yang teramat-amat dalam, yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang dikatakan orang. Ini yang dimiliki cinta Maria kepada seorang guru, seorang Yesus yang sangat-sangat dia banggakan, dia cintai dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat dia melihat orang yang dikasihinya dan dia mengenal betul siapa itu, dia seakan-akan menyerahkan semua yang dimilikinya kepada Yesus. Saya pikir Bapak Ibu dan Saudara, ini suatu yang luar biasa Bapak Ibu, tentang siapa yang dipercayai oleh Maria. Jadi bagi Maria Bapak Ibu, Yesus mempunyai suatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga dia sangat-sangat yakin siapa Yesus ini, sehingga dia berani melakukan tindakan yang radikal, yang dipandang oleh masyarakat tidak layak, tapi karena besar cinta dan kasih setianya, dia harus melakukan ini. Ini kan luar biasa, ya. Jadi karena cintanya pada Yesus Bapak Ibu dan Saudara, saya pikir dia rela melakukan apa saja. Jadi kalau dibandingkan dengan saya, dengan yang lain, mungkin belum seperti cinta Maria kita kepada Yesus. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mau melihat Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Maria ini sangat punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kepada anak kata saya katakan, kalau pemuritan itu harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti cincin, ya, itu membukan satu pernikahan. Bagaimana lekat kuatnya pernikahan, intimnya pernikahan itu, demikian juga harusnya hubungan kita dengan Tuhan. Seperti keluarga, ya, yang begitu dekatnya, harusnya hubungan kita dengan Tuhan juga lebih daripada itu intimnya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria punya hubungan yang ini? Dia lebih mengenal Yesus daripada murid-muridnya Bapak Ibu. Maria lebih tahu bahwa Yesus akan menghadapi kematian. Maria lebih tahu bahwa Yesus tidak lama lagi akan mati Bapak Ibu dan Saudara. Muridnya masih belum percaya Yesus akan mati. Ya, mereka tahu Yesus akan menjadi raja. Dan bagi Maria, karena dia tahu bahwa setelah Yesus nanti mati, saya nggak bisa mengurapinya. Harus hari ini, sebelum dia mati, aku harus mengurapinya. Tadi tambahkan lagi Bapak Ibu, yang diurapi selain imam, raja, dan nabi adalah orang yang sudah mati, jenazahnya Bapak Ibu. Dan Maria karena sudah punya hubungan yang sangat dekat, yang mengenal Yesus sangat dekat Bapak Ibu dan Saudara, Maria harus mengurapi. Kalau Yesus sudah nanti jasadnya mati, karena dia sudah tahu dia akan bangkit Bapak Ibu dan Saudara, maka dia harus mengurapinya saat ini. Ini suatu tindakan yang saya pikir sangat-sangat luar biasa. Kemuliaan yang dimiliki Maria, kasih dan kesetiaannya sungguh teramat luar biasa. Iman Maria nggak diragukan lagi Bapak Ibu, akan cintanya kepada Yesus. Sudah melampaui salib dan kubur gitu ya. Sebelum mati pun Bapak Ibu, dia harus melakukan ini. Artinya kan dia punya hubungan yang dekat. Siapa sih Maria ini Bapak Ibu sudah kenal ini? Dia adalah Maria yang dalam Lukas pernah Yesus datang lalu dia duduk di kakinya, ya. Dan Marta sibuk dengan
pelayanannya. Ini Maria itu Bapak Ibu. Ya, yang selalu rindu untuk dengar firman Tuhan. Yang selalu rindu akan mendengarkan perkataan, pengajaran daripada Yesus. Dan kita melihat akhirnya Bapak Ibu. Iman Maria mengalami suatu pertumbuhan yang luar biasa. Kalau ini pemuritan, dia murid yang sukses Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya dia mendengarkan firman Allah kalau Yesus datang, tapi dia melakukan kasih kesetiaan yang real Bapak Ibu. Melakukan sesuatu cinta yang tidak bisa terbendungkan lagi. Ini yang dilakukan oleh Maria Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, terlepas dari apapun alasan yang Maria lakukan pada saat ini Bapak Ibu, bahwa Maria sudah memberikan segalanya kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kita bisa belajar dari Maria Bapak Ibu dan Saudara. Betapa rendah hatinya Maria Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya membasuh kaki tadi Bapak Ibu ya. Itu kan pekerjaan mudah Bapak Ibu. Ya, setiap tamu yang datang, kalau tradisi mereka ada ember-ember air itu ya, maka budak akan mencuci kaki mereka. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat hubungan dekatnya dengan Yesus, Maria harus lakukan itu. Dia nggak peduli lagi Bapak Ibu. Ini kan sikap kerendahan hati Maria yang saya pikir sangat-sangat luar biasa. Dia menjadi budaknya Yesus Bapak Ibu. Membasuh kaki pun tidak masalah bagi dia Bapak Ibu. Ya. Bahkan bukan hanya itu harga yang harus Maria bayar Bapak Ibu. Di tempat umum dia tampil Bapak Ibu dan Saudara, katakanlah Bapak Ibu, dia pertaruhkan harga diri. Harga diri Maria sudah nggak ada nilainya lagi di depan banyak orang Bapak Ibu. Orang akan katakan, akan menonton, pasti adegan Maria ini mengundang semua perhatian orang di situ. Ini wanita tidak beres. Ini wanita yang sudah nggak bermoral ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, demi cintanya kepada Yesus Bapak Ibu, harga diri dia pun dia pertaruhkan Bapak Ibu. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Ya, ini mau katakan semua yang memiliki Tuhan, kuserahkan pada. Bahkan rambut sebagai tanda mahkota seorang wanita Bapak Ibu. Ya, kebanggaan wanita, mahkota wanita dipertaruhkannya di kaki Yesus untuk membasuh. Enggak layak Bapak Ibu orang pakai rambut membasuhnya. Biasanya pakai kain lap gitu ya, atau pakai tisu kalau sekarang. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, hubungan intim yang Tuhan bangun dengan Maria Bapak Ibu menghasilkan suatu pertumbuhan iman yang saya pikir sangat luar biasa. Semua hidup Maria dipertaruhkan Bapak Ibu. Harga diri Maria, kerendahan hati yang dimiliki Maria, bahkan martabat Maria sebagai seorang wanita pun dipertaruhkan demi cintanya pada Yesus. Bagaimana Bapak Ibu cinta kita dengan Yesus? Sudah seperti ini? Belum ya? Masih ngotot-ngotot lah kita ya kalau masalah kasih pada Yesus ya. Tapi kita belajar bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi tidak itu aja Bapak Ibu. Kita lihat iman dan pengorbanan. Ini adalah teladan tertinggi yang Yesus Allah kehendaki dalam setiap kehidupan orang. Mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, tindakan Maria yang lebih dari yang tadi Bapak Ibu. Ya, dikatakan di situ bahwa Maria menuangkan minyak narwastu 0,5 liter, katanya dibilang ya. Kalau di Markus 14 itu harga minyak itu 300 dinar. 300 dinar itu upah orang kerja selama 1 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung-hitungan misalnya orang kerja sekarang misalnya 1 hari itu berapa ya? 200.000 misalnya. Jadi dikali setahun berapa lah itu Bapak Ibu? Katakanlah 50 juta atau berapa ratus juta tergantung kita. Itu hasil dia nyimpan Bapak Ibu. Ya, mungkin beli tetes dia tampung, dibuli-bulinya dia tampung dan semuanya Bapak Ibu. Dan itulah harga atau harta yang dia miliki Bapak Ibu. Secara rohani dia sudah serahkan semua kepada Allah. Bahkan secara jasmani harta yang berharga dia miliki Bapak Ibu. Uang yang dia dapat mungkin lama dia kumpulkan Bapak Ibu dan Saudara. Saking rasa cintanya, pengorbanannya pun dipertaruhkan Bapak Ibu. Dia pecahkan buli-buli itu di situ, dituangkannya di kaki Yesus Bapak Ibu. Kalau raja tadi menaruh urapannya itu di atas kepalanya Bapak Ibu ya, sebagai kehormatan karena dia sebagai raja atau imam. Tapi Maria Bapak Ibu melakukannya di kaki Yesus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini kesadaran Maria, nggak ada waktu lagi. Kesempatan saya bertemu dengan Yesus hanya hari ini. Ini kesempatan terakhir saya. Setelah itu Yesus akan masuk Yerusalem, dia akan disalibkan.
Gak ada waktu lagi. Perjalanan kehidupan akan terus berubah. Kesempatan yang indah ini dipakai oleh Maria. Kapan lagi aku akan berkorban untuk Yesus? Kapan lagi aku bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Harta satu-satunya yang berharga. Harta yang paling dia miliki dari semuanya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dicurahkan di kaki Yesus. Ini kan pengabdian, Bapak Ibu. Ini kan satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Artinya Bapak Ibu, iman dan pengorbanan seperti inilah yang Allah kehendaki dalam keteladanannya sebagai kita murid Yesus. Ini nggak bisa kita hanya dengarkan, Bapak Ibu. Kita harus betul-betul merenungkan, melakukan, belajar seperti seorang wanita, yaitu Maria. Pengorbanan dan keteladanannya adalah suatu hal yang tertinggi lah saat ini diberikannya kepada kita sebagai para pengikut Kristus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria seperti yang awal saya katakan tidak fokus dengan apa yang dikatakan orang. Mungkin orang yang ikut perjamuan pesta itu semuanya melihat Maria, apa yang diperbuatnya, pasti mereka sudah mencibir Maria semuanya, tapi Maria tetap melakukannya. Ya, ini sungguh suatu tindakan yang sangat luar biasa. Maria utamanya fokus hanya kepada pelayanan kepada Yesus. Mau orang katakan apa, terserah. Tapi hatiku hari ini terfokus hanya pada Yesus. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Artinya kesetiaan Maria sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Memberikan satu keteladanan tingkat yang tertinggi, yang mungkin harus kita, bukan mungkin, yang juga harus kita alami, kita lakukan dalam kehidupan. Karena Tuhan yang dia sembah dan dia cintai sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saya dan juga Bapak Ibu pada saat ini? Sudahkah kita memiliki cinta seperti yang Maria lakukan, Bapak Ibu? Sudahkah kita punya satu penyerahan dalam kehidupan kita, hati, pikiran kita? Gak usah bicara masalah harta dulu, artinya waktu kita untuk Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, sudahkah kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang setiap hari kita diajak untuk berdoa, setiap hari kita harus baca firman Allah. Kalau di grup gereja kita semua sudah mengikuti pembacaan puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, artinya itu salah satu bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kehidupan yang kita jalani, kita juga pakai untuk berlutut di hadapan Allah, berserah seutuhnya hanya kepada Allah. Ini kan yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini mengajak kepada kita. Apakah kita rajin datang kepada kaki Yesus, bersujud di hadapan Tuhan? Saat kehidupan yang kita jalani mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi. Pernahkah kita membangun hubungan yang sangat intim kepada Tuhan? Lantas apa yang mau kita lakukan, Bapak Ibu dan Saudara? Adakah sesuatu yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kalau ada berkat Tuhan, mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu hitung-hitung, merenung, datang, hitung sekali bernapas berapa harganya, gitu. Kalau sekali 2 hari bernapas berapa harganya, kalau dikasih kehidupan berapa harganya, dihitung-hitung, saya pikir nggak akan terhitung, Bapak Ibu berkat Tuhan. Tapi pernahkah kita datang bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih, ya semuanya sudah Engkau berikan pada kami. Atas apa yang kita berbuat? Ini saya pikir menjadi suatu evaluasi bagi kita, Bapak Ibu, tindakan Maria yang luar biasa, yang juga harus kita lakukan. Maria mengasihi Yesus dengan segenap hati, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika dia menempatkan Yesus di atas segala-galanya dalam hatinya. Itu saya pikir yang juga harus kita lakukan, Bapak Ibu. Bagi Maria tidak ada harga yang paling mahal saat dia berikan kepada Yesus. Bahkan dirinya pun, Bapak Ibu, itu belum seberapa dibandingkan dengan kasih yang dia terima dari Yesus. Maria nggak mau hitung-hitungan, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, bagi Maria, seberapapun saya berikan semua ini kayaknya nggak cukup untuk Tuhan. Ya, kalau Daud katakan sekalipun tubuhku habis lenyap, dia akan tetap mengikuti Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat kalau kita diperhadapkan dengan seorang wanita yang begitu radikal kasih cinta kesetiaannya kepada Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita belajar hari ini, Bapak Ibu, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Waktu, pengabdian kita, pelayanan kita, atau mungkin harta kita yang kita berikan. Ini menjadi evaluasi bagi kita semua dan harus kita lakukan, Bapak Ibu. Wanita
Ini memberikan suatu keteladanan yang luar biasa kepada kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan oleh Maria Bapak Ibu, itu dianggap berlebihan sama orang-orang yang ada di situ. Itulah Bapak Ibu ya, terkadang saat kita berbuat baik kepada gereja pun orang masih mencibir kita. Wah, sok baik itu, berbuat itu. Oh, supaya dipandang orang hebat itu. Ya, itu Bapak Ibu. Saat kita berbuat baik pun Bapak Ibu masih banyak orang yang komen. Ini belum ada WA mungkin ya. Kalau ada WA mungkin orang sudah, wih murahan kali kok Maria. Di mana harga dirimu itu Maria? Mungkin gitu ya kalau ada WA di share gitu ya. Saya kalau ada apa-apa tak share gitu komentarnya. Wah, wanita murah, nggak usah dipacari dia itu dan sebagainya. Bapak Ibu, dulu belum ada media sosial pun sudah banyak orang yang berkomentar, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih tahu itu berlebihan, ya, itu muluk-muluk, itu nggak biasa dilakukan di tradisi kita wanita, itu nggak layak kau lakukan. Di mana harga dirimu sebagai seorang wanita? Bahkan yang lebih dari situ, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ada kata boros tadi dikatakan, ya. Itu tindakan yang boros, pengeluaran yang sia-sia. 300 dinar itu susah nyarinya. Kalau dia ada suaminya mungkin sudah dihajar sama suaminya di rumah itu. Kalau uang banyak-banyak gua habisin untuk itu. Ya, anak mau aja belum beli susu, dapat tuangkan ke kaki Yesus. Ya. Di mana sih sebagai istri ke gereja atau kerja nggak pernah ini? Mungkin Bapak Ibu dan Saudara, ya, mungkin dia belum punya suami, disebutkan di situ. Ya, artinya apa yang dia miliki orang sudah mulai komen, ya. Itu saya Maria 300 dinar, ya. Dan yang pertama komen itu adalah muridnya Yesus. Siapa Bapak Ibu? Yudas, ya. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata saat Maria melakukan tindakan ini ada seorang yang mungkin tersinggung, yang mungkin menyala-nyala, dia langsung masuk, dia langsung nyerocos, Maria itu pemborosan, Maria itu kan mahal harganya. Apa ia katakan Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin diberikan aja mungkin ya kepada orang miskin. Bapak Ibu, komentar-komentar yang mereka lakukan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan bahkan membuat suatu sepertinya memfitnah gitu ya. Jadi orang yang berbuat baik pun nggak terlepas dari fitnah loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbuat baik, sudah baik pun masih dicaci maki, nggak usahlah berbuat baik. Oh jangan, tetaplah terus berbuat baik. Karena kita berbuat baik kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Kalaupun orang katakan ada pamer kau, nggak apa-apa. Ya, yang penting hati kita mau berbuat baik. Karena Tuhan juga katakan, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Wah, enggak Pak. Di Alkitab juga dikatakan kalau berbuat baik tangan kananmu, tangan kirimu sembunyiin, ya. Kita tafsir masing-masing lah Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu, mari kita ambil hikmahnya, ya. Artinya saat Maria berbuat baik pun Bapak Ibu banyak orang yang mencibir, banyak orang yang tidak suka. Dan salah satunya adalah siapa? Yudas. Yudas murid Yesus langsung masuk Bapak Ibu. Tapi dalam teks yang kita lihat tadi Bapak Ibu dan Saudara, walaupun Yudas mengatakan dia alangkah baiknya kalau uang itu diberikan untuk orang-orang miskin. Sebenarnya Yudas nggak seperti itu, ya. Sebenarnya Yudas nggak peduli dengan orang-orang miskin. Sayang uang itu, maunya masuk kas mereka itu. Karena Yudas ini adalah bendahara. Ya, kalau ada di sini orang ngasih bantuan 1 miliar. Ini gede, gaji masih kecil. Loh, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, jangankan hanya harta, mungkin semua yang kita miliki pun bisa diserahkan kepada Tuhan. Ya, itu teman-teman saya mahasiswa Bapak Ibu di Bandar Baru banyak yang orang nggak tahu kok dulu di Korea ya, orang itu rela ngontrak rumah Bapak Ibu, rumahnya dikontrakkan dan hasil kontrakannya itu dikirimkan ke Bandar Baru untuk mahasiswa yang kuliah. Dia rela kontrak rumah, ya. Lalu ada yang suaminya kecelakaan, dia dapat asuransi, mungkin mereka asuransi ya, entah dari jam sosial atau apa, nggak ada diambil 1 rupiah pun uang dari asuransi itu, semua diserahkan ke Bandar Baru, ke anak didiknya yang di beasiswa. Mungkin orang katakan, hebat kali ya, hebat. Bapak Ibu dan Saudara, kalau hidup kita ini sudah dijamah oleh kasih Allah Bapak Ibu, mungkin itu hanya kecil, ya. Kalau Bapak Ibu hitung-hitungan 1/10 nggak ada di perjanjian baru, di YouTube itu jauh perdebatan.
Jangankan 1/10 Bapak Ibu, 80% pun kalau kita diberkati, kita beri untuk Tuhan. Kenapa rupanya? Nggak hanya itu hitungan bilangan Bapak Ibu. Orang katakan sekarang nggak usah kasih perpuluhan. Memang nggak usah kasih perpuluhan kalau bisa. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jangan 1/10 lagi hitungannya ya, 50%. Karena berkat Allah yang begitu luar biasa sudah kita. Makanya Maria pun berbuat demikian Bapak Ibu. Orang langsung pada komen, wah itu pemborosan, 300 dinar itu terlalu besar untuk ditumpahkan, dibuang di kaki Yesus Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, dan diteliti oleh Yohanes di sini ceritakan bahwa memang Yudas ini seorang pencuri Bapak Ibu. Ya, dia sering mencuri. Ya, bahkan ada yang mengatakan Yudas ini mencuri untuk apa? Beli tanah. Karena dia tahu bahwa Yesus nanti akan dielulukan datang sebagai raja. Kalau dia sebagai raja, paling nggak abu muridnya sebagai menteri, gitu ya. Jadi dia harus punya tanah. Makanya kenapa Yesus sampai menjual Yesus berapa? Yesus jual berapa itu? 30 keping perak. Itu karena dia beli tanah, uangnya kurang, tinggal 30 keping perak, Bapak Ibu. Itu gak ada seberapa dengan 300 dinar. Utang Yudas tinggal 30 keping perak, makanya Yesus hanya dijual dengan harga 30 keping perak Bapak Ibu. Gak ada seberapanya dibandingkan dengan nilai 300 dinar. Tapi memang dasarnya Yudas sudah punya niat yang gak baik Bapak Ibu ya. Dan dalam pelayanan pun apa yang dilakukan orang dia selalu komentari itu gak baik Bapak Ibu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar pada saat ini, kita belajar berkomitmen Bapak Ibu. Ya. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan kita beribadah banyak kita juga seperti Yudas, Bapak Ibu dan Saudara. Ya artinya, saya akan tetap terus setia ibadah, cinta akan Yesus, tinggal dalam Yesus. Yudas ini murid Yesus. Dia tinggal hari-harinya bersama dengan Yesus. Tidur pun makan bersama dengan Yesus. Komitmennya pun boleh juga setia pada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pencuri dia. Menjual Yesus dia Bapak Ibu. Jadi saya pikir Bapak Ibu kita perlu belajar satu komitmen yang harus keluar dari dalam hidup kita, dari iman kita, bahwa aku harus mengasihi Yesus. Kita semua punya komitmen Bapak Ibu, tapi ada yang mudah, ada yang gagal, ada yang tidak sampai kepada akhir kesetiaannya. Jadi mari kita bangun komitmen kita dengan luar biasa. Makanya saat Yudas memberikan satu tanggapan seperti ini Bapak Ibu, Yesus memberikan komentar yang slow aja saya pikir ya. Apa komentar slow? Ini komitmen tadi ya. Artinya Bapak Ibu, kita belajar supaya ayo Pak, kita harus setia pada Tuhan. Suami kita tiap malam harus seperti ini. Memang gak gampang Bapak Ibu ya. Kadang kami juga punya komitmen tiap malam harus doa bersama keluarga. Kadang-kadang ngantuk ya, ada yang gak bisa. Ya, ini komitmen puasa, saya juga ada beberapa bolongnya. Artinya Bapak Ibu memang harus dibangun dengan satu semangat akan cinta kasih kepada luar biasa. Kalau orang ini komitmen sampai tua Bapak Ibu. Jadi mari pada kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita juga harus kita komitmen. Kalau nggak ada komitmen Bapak Ibu, ya, mungkin kita sama-sama ibadah, tapi mungkin komitmen kita di sini beda-beda. Saya hanya numpang aja kok di sini. Saya hanya sementara aja. Tapi harus sampai akhir, aku harus tetap di sini. Sampai tadi doa sapanya ada gereja. Kalau bila perlu aku harus ikut nanti bangun gereja. Itu komitmen, kesetiaan. Mari Bapak Ibu kita bangun mulai sekarang. Ya. Biar kita tidak ada yang bisa menggoyahkan. Ya. Dan kita juga belajar Bapak Ibu dan Saudara bagaimana komentar Yesus Bapak Ibu. Saat Yudas berbicara, guru kasihkan aja uang itu sayang. Untuk orang miskin aja. Yesus gak langsung, iya Yudas ya, ngapain Maria tumpang? Ya. Justru Yesus katakan orang miskin akan selalu bersama. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita berbicara dengan Yesus menyampaikan ini Bapak Ibu, Yesus juga nggak mau salah berkata-kata, gitu ya. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Maria Bapak Ibu dan Saudara menjadi suatu peristiwa yang berbahaya bagi Maria. Karena yang dilakukan adalah untuk Yesus. Wah, ini sombong kali ya, rapi dengan wanita dan sebagainya. Sudah semua orang maki-maki mereka, pemborosan. Tapi Yesus hanya sedikit Bapak Ibu. Karena Yudas menyinggung tentang orang-orang miskin. Dan ini Yesus juga mengatakan dari Ulangan yang kelima. Ya, orang miskin akan selalu ada bersama. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, enggak usah bicara masalah amal orang miskin Bapak Ibu dan Saudara.
kalau kita lihat di dunia sekarang Bapak Ibu, di TV-TV memang banyak dipromokan orang-orang miskin Bapak Ibu ya. Dan itu menjadi suatu objek belas kasihan untuk mencari apa? Penggalangan dana. Di zaman sekarang ya Bapak Ibu, di pinggir jalan sekarang semakin banyak anak-anak, mama-mama yang gendong anaknya untuk minta-minta. Saya pikir nggak betul itu, kadang mereka di chat itu juga sudah ada poskonya, ada jemputannya. Saya kemarin naik mobil ada TV dibonceng, nggak dibuka TV motor gede banget dia kan, mungkin mau pindah lokasi. Ya semua sih dimanipulasi orang miskin Bapak Ibu. Ya bahkan disebarluaskan. Artinya orang miskin Bapak Ibu dan Saudara dari zaman perjanjian lama itu sudah ada. Ya, orang miskin selalu ada bersama dengan kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemiskinan bukanlah suatu bencana. Bahkan yang lebih buruk lagi, kemiskinan itu juga bukan kehendak Tuhan sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara. Karena satu sisi Bapak Ibu dan Saudara, Yesus juga berada di pihak orang-orang miskin, dan Yesus juga sebenarnya melawan yang namanya kemiskinan. Yesus memberantas kemiskinan sebenarnya Bapak Ibu. Yesus gak ingin ada orang juga yang miskin. Tapi kenapa ada orang miskin Bapak Ibu? Terkadang ada juga dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Tuhan sudah katakan berkat melimpah ya, tapi ada orang juga yang tidak mau bekerja. Ada orang yang bermalas-malasan. Ya. Artinya Bapak Ibu, Yesus satu sisi Bapak Ibu ingin gak ada orang miskin. Ya. Karena Yesus juga mengatakan berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau memang keadaan dan terus ada Bapak Ibu, karena miskin dan kaya ini seperti dua mata sisi uang Bapak Ibu ya. Itu akan selalu ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah dalam Ulangan katakan, kalaupun kau ada selalu bersama orang miskin, perlakukan mereka dengan baik. Berikan mereka apa yang bisa kamu beri. Kalau dalam di perjanjian lama, kalau misalnya itu panen, hari ke-7 panen, yang hari ke-7 jangan kamu panen. Berikan kepada orang yang miskin. Karena orang miskin akan selalu ada. Jadi bohong Yudas mengatakan, berikan aja pada mereka. Dia masukkan ke kas. Mungkin kalau kas dia akan pakai. Yesus tahu ya motivasinya. Karena dikatakan situ, sebelum kau mengkhianati aku, kau sudah melakukan ini. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah satu hal yang harus kita lihat. Ada Maria, ada Yudas ya, yang bisa kita jadikan satu cerminan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, apa yang harus kita berbuat. Tapi teks ini juga Bapak Ibu dan Saudara memberikan satu pengajaran tentang kematian. Karena tadi di ayat yang ke-7 Yesus mengingatkan, biarlah itu dia lakukan, mengingat hari penguburanku. Makanya ada tampil di sini Bapak Ibu, Lazarus. Ya di ayat yang pertama tadi ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Siapa Lazarus? Saudara Maria dan Marta. Lazarus baru saja dibangkitkan oleh Yesus Bapak Ibu. Bicara tentang Lazarus, bicara tentang apa Bapak Ibu? Kehidupan. Ya. Artinya kalau selama ini Bapak Ibu tadi saya awal bahwa kuburan menjadi tujuan akhir, tapi bagi kita orang Kristen, kematian bukan akhir Bapak Ibu. Kematian bukan akhir. Yesus sengaja tampilkan Lazarus di situ, lihat 4 hari dia mati, ya. Jadi kafani ada Yesus di situ Bapak Ibu, hidup dia. Jadi kalau kita bicara setelah hidup ini mati selesai, tidak. Bagi orang Kristen kematian bukan akhir. Jadi masa-masa prapaskah ini Bapak Ibu dan Saudara kita mau belajar bahwa kematian bukan akhir bagi kita orang percaya. Ya. Makanya jangan terlalu bersedih kalau orang meninggal. Boleh bersedih, ya. Tapi terus bangkitlah bahwa kematian itu enggak akhir segalanya. Ini ditunjukkan melalui siapa? Lazarus yang ada di situ. Semua orang tahu siapa Lazarus pada waktu itu. Jadi perikop kita ini juga Bapak Ibu menunjukkan bagaimana Yesus mengangkat kematian Bapak Ibu. Karena saat kita bicara kematian dari segala dosa-dosa Bapak Ibu dan Saudara, di Efesus 2 itu dikatakan bahwa orang berdosa tersesat dalam pelanggaran dan dosa dalam keadaan terhilang itu sama dengan orang mati Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah mati itu nggak bisa merasakan apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Orang yang sudah mati itu nggak bisa punya keinginan apa-apa. Makanya Tuhan selalu katakan matikan dagingmu, gitu loh ya. Jadi sama Bapak Ibu dan Saudara kita mau bicara dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Kenapa harus ada dimatikan Bapak Ibu? Supaya keinginan kita hanya kepada Yesus. Jadi segala sesuatu yang bicara tentang kematian Bapak Ibu dan Saudara itu hanya bicara kepada penguburan. Kan gitu ya. Jadi orang yang berdosa dikatakan itu seperti orang mati kata Paulus Bapak Ibu.
Orang yang berdosa itu nggak bisa merasakan hadirat Allah karena udah mati. Ya. Orang yang berdosa, Bapak Ibu dan Saudara, nggak bisa merasakan kasih Allah, dia udah mati. Makanya perlu Yesus, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, ada 3 ya orang yang dibangkitkan Yesus. Ada Jairus, putri Jairus, terus ada putri janda Naim, ya, kemudian Lazarus, Bapak Ibu. Kenapa 3 orang ini hidup, Bapak Ibu? Ada Yesus di situ. Ya. Kenapa Lazarus bisa bangkit, Bapak Ibu? Dan semua orang sudah meninggalkan kuburan karena Lazarus sudah mati. Tapi Yesus di situ, Bapak Ibu. Hidup mereka. Putri Jairus juga hidup, Bapak Ibu, saat Yesus ada di situ. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau dosa membawa kita kematian, gak bisa merasakan kasih Allah, hadirat Allah, kesetiaan Allah seperti Maria. Mari Bapak Ibu perlu Yesus dalam kehidupan kita, agar kita merasakan jamahannya. Amin Bapak Ibu ya. Ini terlalu tegak Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini sungguh menjadi suatu gambaran bagaimana dosa itu membuat kita mati. Dosa bisa membuat kita berhubungan dengan Allah. Kita perlu Yesus Bapak Ibu, seperti Lazarus. Maka ditampilkan di sini. Ya, di dalam pesta itu ada Lazarus. Jadi saya rindu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Apapun yang buat kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, libatkan Yesus Bapak Ibu. Tapi hari ini kita nggak bisa merasakan Tuhan, kok di mana sih? Kok aku nggak bisa setia sih Tuhan? Kok aku mungkin sudah mati Bapak Ibu. Dosa-dosa kita membuat semua itu mati Bapak Ibu. Saat Yesus datang Bapak Ibu, sudah 4 hari dia bisa hidupkan. Kalau hari ini iman kita kering, tandus Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa menghidupkannya. Datanglah pada Yesus Bapak Ibu, sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan satu kesetiaan yang dimiliki oleh Maria. Bagaimana dia bisa memiliki suatu hubungan yang sangat-sangat luar biasa, pengabdiannya. Dan kalau kita sudah memiliki Yesus Bapak Ibu, wah, sepertinya semangat kayak Maria itu akan terbangun. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, kita hanya seperti Yudas, selalu nggak senang apa yang gereja lakukan. Itu pemborosan, itu ini semua ibadahnya yang gini-gini. Ya, saat kita sudah dihidupkan oleh Yesus Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya kesetiaan kita pada Tuhan pun akan seperti kesetiaan yang dimiliki oleh Maria. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kalau firman-Mu pada saat ini sungguh mengingatkan akan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak memiliki kesetiaan seperti Maria yang bisa menyerahkan semua hidupnya, bahkan harga dirinya sekalipun karena cinta dan kasihnya kepadamu. Kami masih banyak berpikir untuk hal itu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, dosa membuat kami menghalangi itu semuanya. Dosa yang mematikan semua hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ada di tengah-tengah keluarga kami. Membangkitkan semangat kami Bapa. Mengalahkan setiap kuasa-kuasa iblis yang akan menghancurkan keluarga kami. Ada Yesus yang melintasi maut Bapa. Ada Yesus yang bangkit, yang hidup, yang ada bersama dengan kami. Kuatkan kami Bapa. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dan jadikan kami untuk tetap setia menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Ini harapan kami Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, seperti firman yang kita dengarkan seorang wanita yang begitu setia, lalu kita juga mengingatkan bagaimana seorang wanita yang begitu setia kepada Tuhan. Kita akan tetap setia menjalani kehidupan bersama Tuhan. Mari kita katakan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita setia kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik
Dia begitu setia kita. Dia begitu ramah dan kasih kepada Yesus. Dia serahkan menangis hari ini kita datang kepada Yesus. Dia segala impian hidupku mengasihi Yesus tentang kebaikan akan sampai menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai aura akan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia setia melayanimu. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita pujikan doksologi kepada Allah, beri puji. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biar di masa-masa prapaskah pada saat ini, jalanilah setiap langkah kehidupanmu bersama dengan Dia. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang mempunyai kehidupan ini. Dia Allah yang senantiasa melindungi menyertai kita. Dia yang Allah adalah yang menopang kita sampai hari ini. Serahkan hidupmu kepadanya dan tetaplah terus setia hanya kepada Dia sampai pada akhir kehidupan ini. Pulanglah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan arahkan hati pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, suami istri dan juga anak-anakmu, dalam setiap usahamu, pekerjaanmu, bahkan dalam segala lakumu, Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita saat ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Di Warta memang ada yang ulang tahun, Ibu Yani, tapi karena nggak ada di sini, keluarganya juga nggak ada ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kita nyanyikan, tapi sudah kita juga doakan. Ya, jadi yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, karena besok itu minggu depan tanggal 10 itu minggu Palmarum. Jadi sesi acara nyampaikan nanti jemaat bawa daun palma ya, Bapak Ibu ya. Kalau di rumah ada daun palem itu yang kecil, mungkin satu orang bisa bawa satu ranting ya yang ada daunnya itu. Tidak apa-apa, kita sambil mengingatkan peristiwa-peristiwa zaman Yesus ya, supaya iman kita juga boleh
terbangun. Jadi minggu depan itu Minggu Palma, kita bawa daun palma. Itu ya Bu Yuli ya. Bawa kain. Oh yang nggak punya nggak apa-apa. Tapi yang punya dibawa ya. Ya yang punya, jangan nanti diambil punya orang pula dipotong ya. Nggak punya ya. Jadi nggak dipaksa. Yang nggak punya nggak apa-apa. Lalu minggu depan mulai hari Senin tanggal 11 ya, kita sudah mulai malam Passion. Jadi kita akan berturut-turut bersama-sama, dan di malam Passion terakhir itu hari Kamis, nanti diingatkan lagi minggu depan itu ada Paskah Seder dibikinnya, Paskahnya orang Israel pada waktu itu. Kita mencoba lakukan, kalau Paskah mereka kan memperingati pembebasan mereka dari tanah Mesir ya, dari anak-anak sulung yang mati itu ya. Jadi kita mau praktekkan itu nanti di malam terakhir Passion, hari Kamis tanggal 14 ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bergabung bersama-sama. Di jadwal tadi sudah disampaikan, di Passion yang kedua itu nanti tempat Ibu Yuni ya. Jadi yang melayani Passion pertama saya, kedua pendeta ini, ketiga pendeta Ibu pendeta ya. Nanti yang terakhir kami bersama-sama. Mungkin itu tambahan info. Sekali lagi besok nggak ada pejama kudus tanggal 10, tapi di hari Jumat bagi anak-anak yang baptis CD, nama-namanya sudah dikirimkan semua. Jadi sekaligus kita di situ baptisan dan juga CD dan juga perjamuan kudus di Jumat Agung. Begini tambahan warta dari saya. Kalau ada dari pengurus, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan.